Cara install Windows yang sudah ada aplikasi-aplikasi tambahannya. Pertama, siapin storage yang akan kalian install di PC ataupun di laptop. Yang kedua, kalian jangan lupa tancepin USB flash drive yang sudah ada software Macrium PE-nya. Dan yang ketiga atau yang paling akhir, jangan lupa kalian juga tancepin harddisk eksternal yang sudah ada image Windows yang sudah terinstall aplikasi-aplikasinya. Setelah kita masuk di Macrium Reflect yang versi flash disk, kita tinggal lanjut ke proses install ulang Windows yang sudah ada aplikasinya dengan cara browse for an image file, kemudian cari harddisk eksternal yang tadinya sudah ada file Windows image-nya, pilih image-nya, kemudian klik OK, kemudian kita restore ke storage yang buat kita tujukan install ulang Windows-nya. Copy ke storage-nya, kemudian klik next, dan klik finish. Langsung sambil tunggu, kita sambil ngopi sampai proses image-nya selesai. Nah, Windows-nya sudah keinstall dan di sini sudah ada aplikasi yang sebenarnya ini bukan bawaan dari waktu kita nginstal Windows secara fresh install. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa ikutin setelah yang satu ini. Nah, di depan tadi itu adalah cara mudah ketika kalian mau instalasi atau install ulang Windows kalian. Ya, tapi tentunya kalian butuh persiapan di sebelumnya ya, karena itu kan kita tinggal nge-restore image-nya aja dan itu bisa kita pakai di laptop kita yang baru ataupun PC kita yang baru, atau mungkin kalian mau install ulang ya tinggal nge-restore aja image-nya. Nah, alat apa aja yang kita butuhkan? Yang pertama itu kita butuh flash drive yang ukurannya minimal 8 GB ya. Kebetulan di sini saya pakai yang 16 GB ya. Nah, ini fungsinya untuk membuat rescue media punyanya Macrium. Kalau sebelumnya di video sebelumnya kita pakai USB Strelec. Ya, di sini sebetulnya untuk yang Macrium Reflect itu kita bisa bikin Windows PE-nya lewat software Macrium-nya. Nanti akan saya kasih tahu gimana caranya. Kemudian harddisk eksternal. Nah, di harddisk eksternal ini minimal kalian mempunyai free space sebesar 100 sampai 150 GB ya. Jadi nggak perlu gede-gede amat ya, cukup 150 GB lah ya. Kemudian drive yang baru yang untuk kita restore image ke dalam ini, ke dalam drive-nya ini, atau mungkin kalau kalian mau pakai drive yang kalian pakai sebelumnya ya, kalian harus backup dulu data-data yang ada supaya apa? Nantinya file-file yang kalian butuhkan atau file penting itu tidak hilang karena pastinya akan diformat bersih ya. Nah, setelah kita siapkan hardware-hardware seperti ini, kemudian kita jangan lupa juga siapin software-softwarenya. Yang pertama itu adalah kita download dulu VMware Player ya. Kita klik aja di Google, di VMware Player. Ini ada di sini. Oke. Nah, ini VMware Workstation Player. Kita klik. Dan kemudian kita download for free. Oke, sambil nunggu. Nah, ini versi terakhirnya adalah versi 16 dan kita tinggal download aja ya. Ini ada dua. Yang pertama untuk Windows operating system dan yang kedua ini adalah untuk for Linux yang 64 bit. Karena kita mau pakai VMware Workstation Player ini di Windows, jadinya kita pakai yang ini aja dan kita klik download now. Oke, setelah downloadnya selesai, kita tinggal cek aja di folder yang dimana kita nyimpen downloadan tadi. Oke, nah ini ketemu. Jadi kita klik 2 kali. Nah, kenapa kita butuh VMware ini? Karena nantinya kita itu akan mau menyiapkan Windows. Jadi istilahnya kita nginstal Windows di VMware ini supaya nantinya kita bisa mempersiapkan Windows-nya dan nanti kita bikin image. Apa sih image itu? Image itu jadi kayak model satu file Windows yang sudah kita persiapkan. Jadi
Di Windows itu kita sudah install beberapa aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan, contoh seperti Office, kemudian beberapa file-file imaging processing ya, contoh seperti Inkscape, GIMP, ataupun Photoshop atau Corel ya, WinRAR, kemudian Winamp, ataupun audio music player dan lain-lain. Dan di situ kita sudah install dan kita jadikan satu file khusus yang nantinya akan kita restore ke PC ataupun laptop yang akan kita install ulang. Dan nanti ketika kita restore, file Windows-nya itu sudah diekstrak dan semua aplikasinya sudah ada. Jadi kita tinggal install driver-driver yang kita butuhkan di part PC ataupun laptop yang akan kita gunakan. Ya. Oke, ini udah masuk Wizard Workstation Player dari VMware. Kita klik Next dan Accept Agreement. Kita klik Next. Ini Next. Check for product update ya, nanti supaya VMware-nya kita langsung diupdate ya. Nah, ini user experience kita hilangkan aja centangnya. Ini untuk kasih di shortcut desktop ataupun start menu. Kita Next dan klik Install. Nah, selanjutnya kita tinggal klik Finish ya. Dan kalau sudah, nah ini kita tinggal buka VMware Workstation Player-nya dulu. Kita pastikan apakah ini sudah terinstall dengan sempurna. Nah, ketika kalian buka VMware Workstation Player-nya ini pertama kali, kalian pasti akan ditanyakan license ya. Karena VMware ini berbayar, tapi kita bisa pakai ini secara free kalau memang kita menggunakan untuk personal. Dan di sini ada tulisannya use VMware Workstation Player for free for non-commercial use ya. Atau kalau kalian pengen pakai untuk commercial use, kalian tinggal beli license-nya dan kalian isikan license yang ada di bawah sini. Oke, kita pakai yang free aja. Kita klik continue, kemudian kita klik finish. Nah, ini akan muncul VMware Workstation Player untuk setup pertama kali untuk membuat virtual machine yang baru. Nah, setelah kita bikin ini, VMware Workstation ini kita sudah install, dan berikutnya itu kita install dulu untuk Macrim Reflect dan juga kita download Windows yang akan kita pakai, contoh Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Nah, untuk download dan install Macrim Reflect itu sudah ada di video sebelumnya, sudah ada tutorialnya, kalian tinggal ikutin tutorial di video sebelumnya dan kalian praktekkan di video yang ini. Nah, untuk membuat virtual machine ya, kita tinggal bikin di sini create a new virtual machine, kemudian kita pilih aja I will install the operating system later ya. Kita klik next. Kemudian tipe operating systemnya ya itu kalian pilih di sini. Kalau misalnya mau pakai Windows ya ini, kalau mau pakai Linux ya ini. Tapi karena ini adalah tutorial kita bikin image Windows ya, kita pakai yang Microsoft Windows 10 all letter and letter ya, Windows 10 dan Windows 11. Atau kalau misalnya kalau mau pakai Windows 8 atau Windows 7 tinggal pilih di sini ya. Jadi karena kita mau pakai Windows 10, jadi kita pilih yang Windows 10, kita klik next. Nama virtual machine-nya apa? Nah, ini di sini saya mau pakai Windows 10 gitu aja. Dan ini lokasinya di mana, kalian tinggal pilih aja ya. Karena ini saya pakai default-nya aja di folder dokumen. Kemudian kita klik next. Nah, di sini kalian akan dikasih pilihan ya. Nyimpen file virtual machine-nya itu dalam bentuk multiple file atau dalam bentuk satu single file. Nah, bedanya apa? Kalau dalam satu single file itu kalian akan ngopinya itu dalam satu single file besar ya. Contoh ketika kita bikin file image-nya, di sini kan ada maksimum disk space-nya sebesar 60 GB. Nah, nantinya kalau memang kita bikin Windows-nya itu sebesar 60 GB, nanti akan kita copy dalam satu single file itu sebesar 60 GB. Nah, ini kalau kita misal copy ke flash drive, otomatis kan flash drive kan kita cari yang 64 GB ya, ataupun di atasnya ya. Tapi kalau misalnya di split, nah filenya ini bisa terpecah-pecah ya, kalian bisa copy satu per satu. Dan copy filenya itu jadi jauh lebih cepat. Ya, kalau saya sih lebih ke simple aja ya, karena nantinya kita akan pakai external hard drive yang kurang lebih kita punya free space besar 150 GB
Jadi sebesar 60 GB harusnya oke lah ya, bisa di copy dengan cepat. Oke, kita klik next dan kita klik finish. Nah, ini virtual mesinnya sudah ada. Nah, jangan lupa ketika kita sudah bikin virtual mesinnya, kita edit virtual machine settingnya dulu. Nah, di sini kita mau load ISO Windows 10-nya supaya nantinya akan kita nginstal langsung ya. Kalian downloadnya di mana, naruh image Windows-nya, dan kita klik aja, kita klik open, kemudian klik OK. Dan kita play virtual mesinnya. Oke, ini Windows-nya sudah terinstall di virtual mesin kita, dan di sini kalau misalnya kalian nancepin eksternal ataupun flash drive atau flash disk ya. Nah, di sini itu pasti akan tertulis muncul window new USB device detected di virtual mesin kita. Nah, ini mau dikonekkan kemana? Ke host atau ke PC atau ke virtual machine ya, karena saya nancepin data tadi itu untuk keperluan install aplikasi yang nantinya akan kita install, bikin image-nya di Windows ini. Jadinya kita pakai, nah ini udah ini karena kita terlalu lama ya, kita coba lagi. Oke, semoga keluar lagi. Nah, kita konekkan ke virtual machine. Oke. Nah, karena kita mau memastikan bahwa kalau bikin image ini apakah aplikasi yang kita install di sini itu nantinya akan ikut ke restore barengan dengan install ulang yang kita pakai nantinya. Ini kita pakai satu aja ya. Oke, saya mau install di sini LibreOffice aja lah ya. Oke, sambil nunggu ini selesai, dan nantinya kalau sudah selesai tinggal kita bikin rescue media di Macrium Reflect, dan nantinya akan kita booting di virtual machine supaya nanti kita bisa bikin image Windows yang kita bikin di virtual machine ini, dan nantinya ini sebagai file mentahnya kita supaya kita bisa restore ke PC-PC yang kita pakai di rumah ya, misal mau diinstal ulang ataupun mau pakai laptopnya, misal wah ini tak install ulang aja ya, pakai image yang sudah saya bikin ya, itu tinggal seperti itu aja, tinggal di restore. Oke, next, create shortcut. Nggak usah ini kita install ulang. Oke. Oke, ini LibreOffice-nya sudah kita install di Windows Virtual Machine kita, dan selanjutnya kita tinggal matikan virtual machine-nya ya. Jangan lupa ini seperti mematikan PC kayaknya seperti biasanya. Kita nggak perlu install driver di sini karena nanti Windows ini akan kita pakai di PC-PC yang kemungkinan akan kita install ulang. Jadi supaya apa? Supaya Windows ini dalam keadaan bersih tanpa ada driver. Oke, kita matikan. Oke, berikutnya, nah ini kita bikin Macrium PE menggunakan software Macrium Reflect yang sudah kita download dan kita install di dalam PC ataupun laptop yang kita bikin persiapannya ya. Kita buka dulu Macrium Reflect-nya. Oke, jangan lupa kalian tancepin flash drive atau flash disk yang kalian gunakan untuk sebagai Macrium PE-nya. Ini kita tancapin dulu flash disk-nya. Setelah sudah, nah di sini kalian tinggal klik di other text di bagian tab yang paling atas, kemudian create rescue media. Nah, di sini dia akan mencari drive yang mungkin akan bisa
kalian pakai sebagai rescue media. Di sini saya pakai flash disk ya di sini. Nah, tinggal klik centang check for device missing driver on boot. Nah, nanti dia akan dicek drivernya apakah bisa, dan enable multi boot, bisa pakai MBR ataupun UEFI. Nah, ini supaya apa? Kita bisa pakai di PC yang non UEFI dan bisa dipakai juga di PC yang menggunakan UEFI BIOS. Nah, untuk Windows PE-nya sebagai default kita pakai Windows PE yang Windows 10 versi 17.09. Oke, kita langsung ke build. Nah, ini kita centang karena ini untuk non-commercial use, kita klik OK karena kita pakai sendiri ya. Nah, proses ini itu akan memakan waktu yang cukup lama. Karena kalau misalnya kalian belum mempunyai base Windows PE-nya, itu kalian akan download dulu sebelumnya, dan itu membutuhkan koneksi internet. Nah, semakin kencang, semakin baik, dan semakin cepat proses pembuatan USB Rescue Media-nya. Oke, ini sudah selesai kita bikin USB Rescue Media. Nah, fungsi dari USB Rescue Media ini ya, itu sama seperti kalau kalian bikin di video sebelumnya, itu kita pakai USB Strelec ya, dan di situ di USB Strelec ada Macrium Reflect ya di dalam situ. Nah, kalau misalnya kalian pakai laptop yang belum ada OS Windows-nya, terus kemudian kalian bingung ya, kalian belum punya USB Strelec dan lain-lain. Nah, ini kalau misalnya kalian bikin di PC teman kalian yang sudah ada Macrium Reflect-nya, kalian bikin aja Rescue Media seperti ini. Nantinya Macrium Reflect ini itu akan bisa dijalankan menggunakan flash disk yang kalian pakai tadi. Karena makanya saya bilang nggak perlu gede-gede amat, 4 GB aja udah lebih dari cukup karena filenya ini nggak terlalu gede banget di-load ke dalam flash drive ini. Nah, setelah kita bikin Rescue Media sudah selesai, nah ini tinggal kita booting ke VMware. Caranya gimana untuk booting ke VMware-nya? Jangan lupa ya, kita buka dulu VMware-nya. Oke, kemudian kita play virtual machine yang sudah kita bikin tadi, ya, yang sudah kita install Windows-nya dan lain-lain. Nah, di sini ya, jangan lupa kalian setting ya, di bagian atas ini itu ada drive-drive yang sudah connect ya, kayak ini DVD, ini sudah ada Windows 10 ISO-nya, ini kan nggak perlu di-load lagi karena tadi kan sudah ada Windows 10-nya ya, sudah terinstall. Nah, ini kalian tinggal klik di sini. Nah, di bagian sini ini kan ada 2 karena kebetulan eksternal sudah nancep, dan flash drive yang terisi Macrium Reflect yang Rescue Media juga sudah ada nancap. Nah, ini tinggal klik kanan, tergantung device yang akan kalian konekkan ke virtual machine. Klik kanan, kemudian connect. Nah, ini don't show use message again, karena ini dia akan di-unplug ke PC yang kalian pakai. Jadi ini akan connect ke virtual machine ya. Oke, sudah, kita tinggal cek di virtual machine kita. Nah, nih Macrium PE sudah keload ya. Sekarang kita tinggal reboot virtual machine kita, dan jangan lupa kita tekan tombol delete supaya bisa masuk ke BIOS virtual machine. Nah, virtual machine-nya ada BIOS yang ada. Ini kita pilih ke EVI USB device supaya kita bisa masuk ke Macrium PE yang sudah kita bikin tadi di flash drive ya. Oke, ini agak lumayan cukup lama, kalian tunggu aja sampai nanti akan muncul kayak booting Windows ya. Ini kita sudah masuk di Macrium Reflect ya, dan ini tentunya di dalam virtual machine ya. Nah, ini kita tinggal bikin image-nya, caranya gini. Kita klik ke Create Backup, pastikan kalian sudah ngeload si eksternal kalian di virtual machine ya. Nah, ini kalau belum ngeload, nah ini jangan lupa seperti flash drive tadi, flash disk tadi, kita connect ke host. Kita disconnect ke host, terus dikonekkan ke virtual machine. Supaya nanti kita bisa bikin image-nya ke eksternal hard disk ya. Nah, ini
Di sini kan ada nah ini VMware Virtual Machine sebesar 60 GB. Nah, ini ada 4 partisi. Ini yang nantinya akan kita bikin image filenya. Caranya gimana? Kita tinggal klik image disk. Kemudian ini dia kasih source-nya. Kalian pastikan ulang source-nya benar apa enggak. Dan ini totalnya sebesar 11,92 GB, berarti sebesar 12 GB-an. Ya, ini mau disimpan di mana? Ini kalian klik, kemudian kalian cari eksternal kalian. Dan jangan lupa bikin nama filenya. Ya, Windows Image misalnya. Oke, kalau sudah kita klik next. Dan ini kalian pastikan ulang ya, summary ini kan pastikan ulang partisi-partisinya yang nantinya akan dibikin image-nya, kemudian klik finish. Nah, ini akan proses image Windows Virtual Machine yang nantinya akan kita bikin sebagai file mentah untuk di restore di laptop ataupun PC yang nantinya akan kita install ulang. Nah, ini image complete successfully. Jadi kita bikin image-nya sudah selesai dan kita close saja. Ini kita close dan proses Macrium PE-nya dia langsung reboot ya. Oke, sekarang kita tinggal ngecek apakah file image yang kita bikin tadi sudah masuk ke external drive kita apa belum. Dan nantinya untuk file image itu nanti akan kita restore ke sini, ya, restore ke sini, dan apakah sesuai dengan apa yang kita bikin tadi seperti yang ada di sini ya. Nah, sudah ada Microsoft Edge maupun LibreOffice-nya atau enggak. Oke, sekarang kita proses restore image-nya. Oke, proses restore image-nya sudah selesai. Nah, ini kalian bisa lihat, ya, Windows-nya ini sama seperti yang kita bikin tadi di virtual machine ya. Jadi Windows 10-nya sudah terinstall LibreOffice ya, dan sudah kita sama persis seperti tatanan kita tadi waktu kita bikin image-nya di virtual machine ya. Nah, ini. Oke. Nah, untuk proses install ulang seperti ini itu memang ada plus minusnya ya. Plusnya itu kalian nggak perlu ribet-ribet lagi nginstal aplikasi yang sudah terinstall di dalam Windows-nya, karena sebelumnya kalian sudah mempersiapkan aplikasi-aplikasi apa aja yang kalian butuhkan di Windows yang memang kalian gunakan sehari-hari ya. Minusnya, nah ini file-file yang sudah kalian simpan di PC sebelumnya itu memang kalian harus backup dulu supaya proses install ulangnya itu berjalan lancar ya. Dan tentunya file-file penting yang kalian sudah backup itu nggak hilang semuanya, jadi kalian punya file backupnya, karena ini adalah, kembali lagi, ini adalah proses install ulang, bukan proses untuk cloning. Jadi beda ya dengan video sebelumnya. Kalau ini install ulang tapi dalam mode kalian sudah bikin file image Windows-nya, jadi kalian tinggal restore aja, tinggal nginstal drivernya sesuai dengan part-part PC ataupun part laptop yang kalian pakai. Nah, jadi seperti itu ya, mudahnya cara install ulang Windows yang versi image. Ya, kalian tinggal siapkan aja device-device-nya, memang agak ribet di depan, tapi di kemudian hari kalian dibuat mudah dengan apa yang sudah kalian kerjakan di awal. Sekian video tutorial cara mudah install ulang Windows versi image dari kami tim ARX. Kalau kalian suka baca artikel dan news, jangan lupa mampir di website kita di arx.co.id. Kalau kalian punya Instagram, jangan lupa kepoin Instagram kita dan juga TikTok kita di @arxidmedia. Semoga dengan video kali ini, jangan lupa klik like, komen di bawah. Kalau kalian masih punya banyak pertanyaan mengenai tutorial video kali ini, share video ini sebanyak-banyaknya kalau memang bermanfaat buat kamu ataupun teman-teman kamu yang pengen install ulang Windows tanpa ribet. Share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa subscribe. Salam Mukhtar. Ciao.